siang, salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mencelen Premogdanomira, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Nabire, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahap 2 dalam jabatan tahun 2023 pada Universitas Sarjawiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan nomor peserta 20150211369. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Nabire, Papua Tengah. Halo. Halo, hai. Oke, selamat siang anak-anak. Apakah kabar kalian pada hari ini? Baik. Coba Ibu minta supaya kalian memeriksa di sekitar kalian, di samping kiri kanan, di bawah bangku, apa ada sampah, angkat. Ibu minta Nason pimpin doa. Ya, terima kasih Nason, silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai mungkin mau cek kalian punya kehadiran. Semua masuk atau ada yang tidak masuk? Semua masuk? Ya. Oke, pada pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Sesudah teks eksplanasi kita belajar tentang teks apa? Teks ceramah. Ibu mau tanya, siapa yang tahu pengertian dari teks ceramah? Saya, Ibu. Iya, silakan berdiri, Saulia. Teks ceramah adalah teks yang berisi pidato, ajaran agama. Ajaran tersebut berupa nasihat, petua, petunjuk, ataupun kisah-kisah yang patut dicontoh. Oke, terima kasih. Itu adalah pengertian dari teks ceramah. Selain teks ceramah, pengertiannya apa lagi yang kita pelajari? Coba laki-laki, Yohanes, apa yang kita pelajari? Yang tadi Clara sampaikan apa, Yohanes? Ciri-ciri teks ceramah. Iya, ciri-ciri teks ceramah. Ada yang tahu ciri-ciri teks ceramah? Iya, silakan. Ciri-ciri teks ceramah. Teks ceramah itu ada 3. 1. Mengandung kalimat singkat dan kompleks. 2. Menggunakan kalimat negatif dan imperatif. 3. Menggunakan kata-kata. Oke, terima kasih. Ada lagi teks ceramah yang kita sudah pelajari selain pengertian, ciri-ciri, apa lagi yang kita pelajari? Metode ceramah. Iya, metode ceramah. Siapa yang tahu metode ceramah? Oke, silakan Clara. Metode ceramah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, impromptu, artinya ceramah tanpa persiapan. 2. Menghafal. 3. Membaca. 4. Ekstensoran, yaitu metode yang berusaha pikiran sebagai pengingat. Oke, terima kasih. Itulah metode dari teks ceramah. Oke, pada pembelajaran ini kita akan belajar untuk menyusun sebuah teks ceramah. Tapi sebelum kita belajar, Ibu mau putar video dulu, tentunya Dosong sebagai pengantar untuk
dalam kalian menyusun sebuah teks ceramah. Belajar bahasa Indonesia. Langkah-langkah menulis teks ceramah. 1. Menentukan topik. 2. Merumuskan tujuan ceramah. 3. Menyusun kerangka ceramah. 4. Mengembangkan teks ceramah berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Kelas bahasa. Oke, itu adalah video tentang cara menyusun teks ceramah. Di situ ada berapa hal yang harus kita perhatikan? Ada 4. Apa saja? Menentukan topik. Satu, menentukan Topik. Yang kedua, Merumuskan tujuan ceramah. 1. Menentukan topik. 2. Merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga apa? Menyusun kerangka ceramah. Menyusun kerangka ceramah. Yang keempat atau yang terakhir? Mengembangkan teks ceramah berdasarkan kerangka yang Iya, mengembangkan teks ceramah berdasarkan kerangka yang dibuat. Oke, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, kita akan gabungnya laki-laki dengan perempuan, digabung. 2, 4, 6. Nah, di sini nanti Ibu bagi perempuan yang jadi ketua-ketua kelompok. Ya. Jadi kelompok 1 di situ, 2 di sana, 3 di sini, 4 di sana, 5 di sana, 6 di sini. Oke. Kelompok 1 yang jadi ketuanya Sina Pani. Pani. Kelompok 2 Shirley. Kelompok 3 Pina. Kelompok 4 siapa? Salia. Kelompok 5 Clara dan kelompok 6 Mulyati. Sekarang Ibu bagi laki-laki ya. Awil dengan Pani. Pani ke Pina? Pani ya, Awil pindah ke sana. Kelompok 1 di sana tuh, kelompok 2 mundur ke belakang ya. Siapa tadi kelompok 2? Iya, laki-laki yang belum dipilih tolong di depan supaya nanti buat kelompoknya di tempat yang tadi. Iya. Iya. Tiga, masih 4 di situ. Ya. 5 sampai kerja. Ya, 6 di depan. Nah, sana 1 ini. Albius ke Clara. Aris ke siapa? Shirley. Terus siapa? Ferdinand ke Pina. Nyanto di sini. Ya, sini.
Nason. Nason di sini. Ini siapa namanya? Yahya. Yahya di sana. Yahya di sana. Ini Dison. Dison masuk dengan siapa? Aris. Nama Serli. Ini siapa namanya? Lukias di sini. Yohanes di sini. Yesua di sana. Ya, sekarang betul dong. Sudah. Oke, Ibu akan bagi LKPD ya. Kalian silakan buat teks menyusun teks ceramah di LKPD yang Ibu bagikan. Tasnya di sini. Dari satu LKPD-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian lihat LKPD lembar depan itu kalian tulis nama, kelompok, ya toh? Sudah paham? Ya, terus kalian buat teks eksplanasi pada lembar ketiga. Teks ceramah pada lembar ketiga ya. Bisa? Paham? Teks ceramahnya disusun pada lembar ketiga. Iya? Oke.
Satu orang moderator, mungkin nanti presentasi. Yang sudah saya ikutan siapa moderator ya? Yang sudah kalau lihat dan sampai nama kamu pun belum ditulis. Sudah sini. Oke. Kita akan mulai untuk kalian membacakan hasil diskusi kalian atau kalian mempresentasikannya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Atau ini saja kita mulai dari kelompoknya Clara. Ya, yang lain simak ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan perkenalkan nama saya Jama dan di samping saya Clara dan Altus. Dan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Kak.
diskusi kami. Topik yang kami bawa tentang kenakalan remaja, berkendaraan dengan sembarang. Anak muda kini suka berkendara sembarang, padahal belum memiliki SIM. Hal tersebut tentu saja berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Kamu bisa menjadikan tema berpidato seperti contoh pidato tentang kenakalan remaja berikut ini. Kepada hadirin semua, saya ucapkan terima kasih telah hadir di acara ini. Agar tidak banyak waktu terbuang, sebaiknya langsung saja kita akan masuk ke dalam membahas tentang berkendaraan sembarang. Sebagai anak muda, saya yakin kalian semua pasti ingin tahu rasanya mengendarai motor. Memang berkendara pasti terasa menyenangkan, namun ada peraturan utama yang perlu ditaati jika ingin berkendara, yaitu memiliki SIM. Jika kalian tidak memiliki SIM, maka sebaiknya tahan diri dan jangan berkendara dulu. Karena berkendara tanpa SIM dapat disebut dengan berkendara sembarangan yang hanya menyebabkan kecelakaan. Tentu saja kalian tidak ingin mengalami kecelakaan di usia muda. Jadi, ayo kita patuhi lalu lintas dan jangan melakukan perbuatan nakal dengan cara berkendara sembarangan tanpa SIM. Ya, di sini ada pertanyaan. Ya. Tidak ada, kami dari kelompok 5. Baik, kami dari kelompok 5 akan bertanya usia berapa baru kita bikin diri. Dari usia 17 sampai 18. Tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kami dari kelompok 5 akan menutup diskusi kami. Terima kasih. Silakan kelompoknya Joshua. Ya, teman-teman, Silakan. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Joshua. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan karena berkat Tuhan Yang Maha Esa kita masih bisa ada di tempat ini. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang bermedia sosial. Tahun 2023 ini bisa dikatakan bahwa hampir semua orang memiliki media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai media sosial. Dunia digital telah membawa banyak keuntungan dan peluang baru, tetapi juga telah membuka pintu bagi berbagai risiko dan bahaya. Terutama jika kita tak berhenti dan dalam bermedia sosial. Sekarang ini hampir semua orang memiliki akun media sosial, mulai dari platform berbagai foto hingga jaringan profesional. Namun sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak nyata dan tidak nyata. Informasi yang kita bagikan dan interaksi yang kita lakukan dan perilaku online, kita dapat membentuk citra kita di mata orang lain. Salah satu risiko yang paling nyata adalah privasi. Saat kita berbagi informasi pribadi di media sosial, kita mungkin tidak menyadari betapa mudahnya informasi tersebut bisa diakses oleh orang lain. Data pribadi yang tidak dijaga dengan baik dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak diinginkan. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan media sosial sebagai alat yang memberi dampak positif. Itu saja, rekan, sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bahaya apa yang disebabkan oleh media sosial? Bahaya apa yang disebabkan oleh media sosial?
bahaya yang disebabkan oleh media sosial. Tentunya kita kadang mengabaikan orang lain, sekitar kita, karena sudah lebih banyak menggunakan handphone. Kita harus mengabaikan teman. Ya. Iya teman-teman atau kelompok lain saya tanya. Hal positif yang digunakan dari media sosial itu apa? Hal positifnya yaitu membantu dalam contohnya kita sekolah sekarang sudah banyak menggunakan kayak aplikasi, belajar dalam aplikasi, bikin program apa, semua itu berasal dari media sosial gitu. Baik kami mas, ada pertanyaan lagi kami dari kelompok 6. Ini dari kelompok 6 akan tutup minat. Terima kasih. Oke, bertanya. Oke, kelompok mana lagi yang spesial? Oke, silakan. Bapak kepala sekolah yang tidak Latihan kemana? Tentang pengaturan remaja. Tema ada di samping saya Yanto yang hari ini akan dibaca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membacakan ceramah tentang kenakalan remaja dengan merokok. Tidak hanya menyalahgunakan narkoba, remaja saat ini juga sudah banyak yang ikut merokok. Padahal merokok tidak baik untuk remaja. Pada kesempatan ini saya ingin berpidato tentang merokok. Biasanya anak laki-laki pasti pernah tahu seperti apa bentuk rokok. Bahkan mungkin ada keinginan untuk mencoba bagaimana rasanya merokok. Saya ingatkan sebaiknya teman-teman jangan pernah mencoba merokok karena merokok membahayakan kesehatan. Sebagai generasi cerdas, kita perlu memilih kebiasaan yang baik dan mana kebiasaan buruk. Merokok adalah kebiasaan buruk. Generasi cerdas pasti memilih untuk tidak membiasakan diri merokok. Apalagi merokok untuk anak muda zaman sekarang sudah pasti tidak baik. Satu kali mencoba merokok biasanya akan terus diulangi karena merokok juga dapat membuat kecanduan. Merokok tidak hanya merugikan kesehatan, namun juga menguras uang untuk membelinya. Jadi jangan sampai kalian mencoba merokok. Serta bagi yang sudah merokok, sebaiknya hentikan mulai sekarang sebelum memperburuk kesehatan. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa bahaya yang disebabkan oleh karena merokok? Merokok bisa membahayakan kesehatan. Merokok bisa membahayakan kesehatan. Sudah paham? Kesehatan Kesehatan tubuh. oh ya. Masih ada yang mau bertanya? Ya kami dari kelompok 6 yang bertanya. Ya, silakan. Penyakit yang disebabkan oleh Itu biasanya terkena penyakit kanker tumor. Sudah paham? Apa masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Hal baik apa yang perlu kita lakukan sehingga kita tidak mengenai kanker tumor? Sebaiknya jangan merokok. Terima kasih.
Apakah masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, contohnya Sterling. Sterling baru. Sesudah Sterling. Jawab ini kata dulu. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Oke, teman saya akan membacakan hasil diskusi kami, dan ini adalah hasil diskusi kami bersama media komunikasi. Dan sebagai rekan saya ada Jason dan teman saya Sterling, dan dia akan membacakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kenakalan remaja SEMA menyalahgunakan gadget. Teknologi sudah semakin berkembang, namun sayangnya pemuda sekarang tidak dapat memanfaatkan dengan baik. Kamu bisa mengangkat tema tentang menyalahgunakan gadget atau teknologi seperti handphone. Teman-teman, pasti kalian pernah memegang gadget seperti HP. Memang gadget itu saat ini sangat membantu dalam mencari informasi di luar, bahkan menyiapkan data penting. Namun banyak anak muda melakukan tindakan nakal dengan menyalahgunakan gadget. Misalnya melakukan hack, menonton video porno, atau memberikan kejahatan pada orang lain di sosial media. Sebagai anak muda cerdas, seharusnya kita tidak melakukan hal ini. Karena orang cerdas tidak akan melakukan perbuatan sia asal memberikan orang lain. Daripada memiliki gadget, gunakanlah sebaik mungkin untuk hal yang bermanfaat, seperti mencari informasi. Menyalahgunakan gadget sama saja dengan tidak memilih mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Kalian yang memiliki gadget seharusnya bersyukur karena masih memanfaatkan fasilitas itu mencari informasi. Jadi pastikan menggunakannya sebaik mungkin. Apalagi kalau orang yang mau bertanya, Bagi kami dari kelompok 5 mau bertanya dampak positif dari penggunaan HP. Dampak positif dari penggunaan HP. dampak positif dari menggunakan HP itu gunakanlah dengan baik dan jangan menggunakan dengan apa-apa yang tidak baik dalam setiap apa-apa yang dikirim ke kalian. Kepada yang baik, Ya baik, kalau sudah tidak ada saya bertemu. Jika ada yang bertanya silakan. Dampak negatif kan? dampak negatif dan menggunakan itu bisa merusak pertumbuhan kamu. Pertumbuhan masa depan kamu. Lagi Maka satu kita bertanya dan apa yang teknologi apa yang tidak tanpa kalau bingung Teknologi apa ya? apa yang bertambah itu paling Oke, jadi Alfius, HP itu merupakan salah satu teknologi ya. Bisa toh, Alfius? apa ada masih dari kamu lain? Oke baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mengatur. Oke, tangan. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman.
Kini juga banyak pemuda terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga mereka melakukan kebiasaan tidak baik. Kamu juga bisa mengangkat tema pergaulan bebas. Coba pahami contoh pidato tentang kenakalan remaja tema pergaulan bebas berikut. Kalau teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pergaulan bebas. Sebagai anak muda, tentu kita semua pernah setidaknya satu kali mendengar kalimat pergaulan bebas. Pergaulan bebas memang seringkali menjadi bentuk kenakalan remaja. Banyak anak-anak muda zaman sekarang berambisi untuk memiliki banyak teman, namun ternyata tidak dapat membatasi diri sendiri dalam mencari teman. Memang sebagai anak muda, pasti keinginannya kuat untuk memiliki banyak teman, namun masalahnya tidak semua orang dapat dijadikan teman baik. Kita harus memilih mana teman yang memberikan pengaruh baik dan mana yang tidak. Ini banyak anak muda justru terjerumus dalam pergaulan bebas. Mereka jadi ikut-ikutan tawuran, menggunakan narkoba dan merokok, padahal hal tersebut dapat merugikan diri sendiri. Kita boleh memiliki banyak teman, namun harus membatasi diri dalam pergaulan, sehingga tidak perlu ada penyesalan saat sudah dewasa nanti. Sekian kata-kata dari saya, semoga teman-teman dapat mengambil maknanya. Saya akan membukakan waktu untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Kebiasaan buruk apa saja yang dilakukan anak-anak sekarang dalam pergaulan bebas? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Ikut-ikutan tawuran dan pergaulan bebas seperti merokok dan menggunakan narkoba itu pergaulan buruk yang jangan sehat. Bagaimana cara mencegah pergaulan bebas? Apa tadi jawabannya? Bagaimana cara mencegah pergaulan bebas? Oke, saya akan menjawabnya. Rajin melakukan hal positif seperti sosialisasi teman-teman yang baik, datang ke gereja, dan lain-lain. Itu sudah paham? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau gitu saya tutup hasil diskusi kami di sini. Terima kasih. Saya kembali. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1, silakan. Wah. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 bebas jaga masih berekspresi. Dan perkenalkan nama saya Yana Beria. Dan di samping kiri saya Bina, Fani, dan teman saya Awi. Kami Baik, kami dari kelompok 1 akan dengan tema kenakalan remaja, tema perkelahian. Anak muda zaman sekarang juga banyak sekali yang suka berkelahi, padahal berkelahi merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba gunakan tema perkelahian untuk berpidato. Berikut contoh pidato tentang kenakalan remaja termasuk perkelahian. Selamat pagi kepada semua yang sudah datang hari ini.
Saya sangat berterima kasih kepada panitia karena sudah diberikan kesempatan untuk berdiri di panggung dan memberikan pidato berhenti gabung dengan geng-geng tidak jelas dan melakukan tawuran setiap malam Jumat. Lebih baik gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar di rumah. Semoga pidato ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin Jangan ada yang tanya sangat. Ya, kami ada kelompok 5 akan bertanya dampak negatif apa yang disebabkan dari tawuran? dampak negatif dari tawuran itu kita jadi tidak senang bergaul dengan teman-teman yang baik. Terus kita ikut teman-teman setiap malam Jumat untuk bertawuran, berkelahi, merusak diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Bagaimana cara mengatasi terkait Mengatasinya itu kita menghindar dari mengatasi perkelahiannya itu kita menghindar dari perkelahian itu sehingga kita tidak bertengkar dengan teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, sekian dari pidato kami atau diskusi kami di hari ini. Maaf kalau memang ada kata-kata yang salah untuk teman-teman. Terima kasih. Kami tutup diskusi kami siang hari. Tepuk tangan. Ya, anak-anak. Kalian kembali duduk seperti semula. Oke, setelah kalian mempresentasikan hasil dari ceramah yang kalian buat, bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Apa yang kalian peroleh dari teks itu? Tema yang tadi Ibu perhatikan kalian angkat semua tentang apa? Tentang kenakalan. Kalian ini termasuk anak-anak apa? Jadi sebagai remaja, hal-hal yang tadi telah kalian sampaikan, apa harus dilakukan atau tidak boleh? Tidak boleh apa harus dilakukan? Tidak boleh. Ison, lakukan atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak? Tidak boleh. Jadi tadi kalian sudah angkat tentang apa saja? Kenakalan remaja. Iya, kenakalan remaja. Yang pertama pergaulan. Terus tawuran. Apa lagi? Narkoba. Apa lagi? Penyalahgunaan HP atau teknologi. Terus apa lagi? Tidak boleh merokok. Terus apa lagi? Masih ada? Iya, tidak boleh berkendaraan dengan Ibu mau tanya, kalian ini usianya berapa? 16, 17. Kalau yang 17 tuh sudah boleh, tapi yang 16 belum boleh ya? Iya. Oke, anak-anak,
Dalam kita menyusun sebuah teks ceramah, apa yang harus diperhatikan? Ada 4 tadi Guru. Ada? 4 apa? Iya, ada 4 struktur yang diperhatikan untuk menyusun teks ceramah. Yang pertama apa? Menentukan topik. Iya, yang pertama menentukan topik, yang kedua Merumuskan tujuan ceramah. merumuskan tujuan, yang ketiga Menyusun kerangka ceramah. menyusun kerangka ceramah, yang keempat Mengembangkan teks ceramah berdasarkan kerangka. iya, jadi kerangka yang tadi telah ada kalian kembangkan menjadi paragraf sehingga kalian dapat membuat sebuah contoh teks ceramah. Selain itu juga dalam penulisannya kalian harus memperhatikan kaidah kaidah kebahasaan yang benar. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta disuruh pimpin doa. Ramai tadi. Suara. Terima kasih Son, silakan duduk. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Halo, hai. Hai. SMK